Mitos dan fakta hipnosis. Banyak orang yang tidak mengetahui apa itu manfaat positif dari hipnosis. Yang kebanyakan orang ketahui adalah bahwa hipnosis bisa mempengaruhi pikiran dan membuat lupa akan dirinya. Padahal hipnosis bisa membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Lalu apa itu secara sederhana definisi dari hipnosis? Hipnosis adalah suatu keadaan kesadaran yang berubah, di mana seseorang menjadi sangat fokus, rentan terhadap sugesti, dan cenderung memiliki persepsi yang berbeda dari kenyataan. Dalam hipnosis, seseorang dapat lebih terbuka terhadap sugesti dari hipnoterapis atau orang lain, dan ini digunakan dalam berbagai konteks seperti terapi, relaksasi, atau hiburan. Hipnosis tidak menghilangkan kendali diri seseorang, dan seseorang yang dihipnotis tetap memiliki kemampuan untuk menolak saran atau instruksi yang bertentangan dengan nilai atau etika pribadinya. Sekarang bagaimana mitos hipnotis yang berkembang di masyarakat? Berikut adalah mitos dan fakta umum tentang hipnosis yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Mitos 1, hipnosis adalah kekuatan magis yang misterius. Fakta, hipnosis diterima sebagai ilmu pengetahuan oleh American Medical Association pada tahun 1958. Tidak ada yang supranatural atau magis tentang hipnosis. Ketakutan orang terhadap hipnosis mencerminkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman. Hipnosis adalah ilmu dan seni berkomunikasi. Menurut divisi American Psychological Association, Third to Society of Psychological Hypnosis, hipnosis adalah prosedur di mana seorang profesional kesehatan atau peneliti menyarankan saat merawat seseorang bahwa dia mengalami perubahan dalam sensasi, persepsi, pikiran, atau perilaku. Meskipun beberapa hipnosis digunakan untuk membuat orang lebih waspada, sebagian besar hipnosis mencakup sugesti untuk relaksasi, ketenangan, dan kesejahteraan. Dalam prosesnya ada instruksi untuk membayangkan atau memikirkan pengalaman menyenangkan juga biasanya disertakan selama hipnosis. Orang merespons hipnosis dengan cara yang berbeda. Beberapa orang menggambarkan hipnosis sebagai keadaan perhatian terfokus, di mana mereka merasa sangat tenang dan rileks. Kebanyakan orang menggambarkan pengalaman itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Mitos 2, hanya orang yang berkemauan lemah dan bodoh yang dapat dihipnotis. Fakta, sebenarnya kebalikannya yang benar. Semakin kuat kemauan dan semakin cerdas, maka semakin mudah bagi subjek untuk masuk ke dalam kondisi hipnotik. Setiap orang masuk dan keluar dari kondisi hipnotik berkali-kali sehari. Melamun menonton televisi, bekerja di depan komputer menjadi begitu asik sehingga Anda lupa waktu. Mitos 3, subjek yang sedang hipnotis dan tidak bisa bangun. Fakta, kondisi hipnosis adalah terpandunya imajinasi seseorang, sama seperti ketika Anda melihat televisi atau membaca buku. Jadi Anda bisa bangun kapan saja ketika dalam keadaan hipnotik, apalagi jika perut Anda lapar atau mau ke toilet untuk buang air kecil. Bahkan dalam sesi hipnotis panggung sekalipun, jika penghipnotis pergi meninggalkan Anda saat stage hipnosis, Anda akan segera membuka mata mereka atau tertidur secara normal. Mitos 4, orang yang terhipnotis dapat dipaksa melakukan apa saja, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan mereka. Fakta, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa subjek hanya akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan nilai dan moral mereka. Maka jika sugesti dalam pertunjukan tidak sesuai dengan sistem keyakinan seseorang, tentu area kritis seseorang pasti menolaknya. Mitos 5, hipnosis akan menyebabkan Anda mengungkapkan rahasia tersembunyi terdalam Anda. Fakta, ini adalah salah satu ketakutan terbesar yang membuat seseorang tidak mau dihipnosis. Hipnosis bukanlah alat untuk membuka rahasia dan aib seseorang, sebab dalam diri setiap orang dan pengamat dan penjaga yang akan menyimpan rapi semua rahasia dalam memori seseorang. Orang-orang dalam keadaan terhipnotis selalu tahu apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan, dan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan atau nilai moral mereka. Mitos 6, hipnosis berhubungan dengan jin dan kuasa gelap. Fakta, hipnosis tentang bagaimana mengakses memori yang merupakan keadaan mental seseorang. Hipnosis juga berhubungan dengan teori ego personality, yaitu tentang model kepribadian seseorang yang terbentuk sejak masa tumbuh kembang yang teraktivasi karena stimulasi tertentu. Mitos 7, saat Anda dalam keadaan hipnotik atau trans, Anda tidak menyadari segalanya. Fakta, saat seseorang berada dalam keadaan trans atau fokus, fungsi panca indera cenderung meningkat sehingga Anda bisa menyerap setiap informasi dengan baik, dan ketika informasi itu mudah dicerna maka dapat mempengaruhi imajinasi, pola pikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Mitos 8, hipnosis dapat menyembuhkan apa saja. Fakta, hipnosis bukan panacea atau obat segala macam penyakit, tapi dengan pendekatan hipnosis bisa membuat seseorang mengubah pola hidup dan cara berpikirnya.
Dengan hipnosis, Anda dapat memanfaatkan kekuatan Anda sendiri untuk menyembuhkan, mengelola rasa sakit, meningkatkan kreativitas dan kemampuan atletik, atau menghilangkan kebiasaan negatif. Hipnosis, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu alat yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri, meningkatkan kestabilan emosi dan fisik Anda. Mitos 9, hipnosis berbahaya dan hanya boleh digunakan oleh dokter terlatih khusus. Fakta, hipnosis adalah alat komunikasi bukan obat, bisa dipelajari oleh siapapun yang berniat belajar. Bahkan saat ini banyak profesional yang menggunakan hipnosis dalam prakteknya seperti dokter, psikolog, psikiater, guru, marketer, pebisnis, dan pemimpin dunia. Dari penjelasan mitos dan fakta tentang hipnosis ini, semoga masyarakat bisa memahami bahwa hipnosis sebagai seni dan ilmu pengetahuan dapat bermanfaat positif untuk menjaga kesehatan mental seseorang. Semoga bermanfaat dan terima kasih.